Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan materi-materi ya singkat matematika untuk persiapan UTBK. Ini saya ambil dari modul Soshum ya, sosial hukum. Baik anak-anakku, sekarang kita akan masuk ke bab 4 yaitu mengenai fungsi kuadrat. Sebelumnya persamaan kuadrat, sekarang fungsi kuadrat. Ada beda-bedanya ada ya, ada beda-bedanya. Kita di sini biasanya soal-soalnya yang meliputi grafik ya, meliputi grafik-grafik biasanya. Oke ya. Grafiknya itu adalah grafik-grafik persamaan kuadrat ya. Nah, seperti sebelumnya di persamaan kuadrat kita sudah mempelajari bentuk seperti ini ya. Kemudian bagaimanakah gambaran kurvanya gitu kan? Untuk fungsi seperti itu gambaran kurvanya seperti apa? Untuk menggambar parabola ya sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat dilakukan maka sebagai berikut. Yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu x ya. Menentukan titik potong dengan sumbu x ya jika dia memotong sumbu x ya. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, kita cari perpotongannya itu ada di mana gitu ya. Karena si perpotongan ini disebutnya adalah akar-akarnya. Jadi kita mencari akar-akar X1 dan X2. Ini yang disebut dengan X1, yang ini disebut dengan X2 gitu ya. Yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau misalnya dapat titik potong dengan sumbu Y, kita juga bisa cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kita cari nih titik potongnya ini di sini berapa ya. Syaratnya di sini tentu saja kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau di sini memotong sumbu X berarti Y-nya yang 0 ya. Anda tahu? Ayo, kenapa yo ya? Kemudian menentukan persamaan sumbu simetri ya, menentukan persamaan sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah kalau misalnya ada tadi ya seperti ini, nah yang disebut dengan sumbu simetrinya itu adalah ini. Nah ini kan simetri kanan kiri ini simetri gitu ya. Nah ini yang disebut dengan absisnya ya, sumbu simetri ini sebutnya x e. Nah di sini x e ya, ini ada sama dengannya ya. XE sama dengan min B per 2A ya. XE sama dengan min B per 2A ini. Ya, gitu ya. XE. Oke. Kemudian menentukan nilai maksimum. Nah, apa itu nilai maksimum? Nilai maksimum itu yang nilai yang ada pada titik ini, XE ini. Nah ini. Kalau tadi X-nya ini Y-nya. Y, E. Nah, besarnya YE yaitu ini. YE sama dengan D per min 4A ya. Gitu. Kalau minusnya boleh di atas, boleh di bawah. Bebas ya, sama aja ya. Jadi bisa min D per 4A, bisa ya D per atau minnya di luar boleh. Itu mah bebas ya. Kalian ingat lagi yang namanya D itu adalah diskriminan ya. Yaitu B kuadrat min 4AC gitu ya. Itu adalah D. Jadi ini ada beberapa cara, ada beberapa langkah mencari X1 dan X2, mencari titik potong, ya, mencari titik puncak, gitu ya. Kalau misalnya si grafiknya itu ternyata ke bawah,
Ya berarti namanya bukan nilai maksimum, disebutnya nilai minimum. Jadi misalnya kalau dia misalnya seperti ini, berarti ini namanya nilai minimum. Tapi tetap yang apa namanya, yang ininya disebutnya XE, yang ini namanya YE, begitu ya, gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Nah, gitu ya. Oke. Kita teori dulu ya, Kemudian kedudukan grafik fungsi kuadrat. Kedudukan grafik fungsi. Nah, ini ada bermacam-macam kemungkinan ya kalau kita melihat suatu fungsi kuadrat. Ini kalau kita lihat dari sumbu X ya, bisa jadi yang bentuknya seperti ini. Kalau ini sering saya sebut sebagai yang bibir yang sedang tersenyum. Nah, bibir yang sedang tersenyum begitu ya. Nah, kalau yang tersenyum seperti ini nilai A-nya selalu positif gitu ya. Nah, ini bibirnya tersenyum ya. Ini A-nya positif ya. Kalau yang begini, yang cemberut, cemberut seperti ini, cemberut dia A-nya itu negatif. A-nya negatif ya. Makanya jangan negatif ya, nanti cemberut, iya gitu ya. Kemudian ini apa D? D itu diskriminan. Sekali lagi, kalau dia memotong di dua titik seperti ini, memotong di dua titik, maka diskriminannya positif ya, positif. Kalau dia memotong di satu titik saja, maka diskriminannya 0 ya, gitu. Kalau dia tidak memotong, diskriminannya lebih kecil daripada 0 atau negatif, gitu ya. Oke. Diskriminan apa definite? Waduh, mohon maaf kalau saya salah ini ya, salah istilah, maaf. Nah, suatu fungsi disebut definite positif. Oke, udah ya, udah diterangkan ya tadi ya. Definite ya namanya berarti. Oke. Kalau ada koreksi silahkan di komentar ya. Posisi terhadap sumbu Y. Posisi terhadap sumbu Y. Sekarang kalau terhadap sumbu Y, apa ini ya? A lebih besar daripada 0, bisa lebih besar daripada 0 ini. Yang kalau posisi terhadap sumbu Y ini jarang ya, kita lewat aja ya. Oh, oke lah, boleh lah ya. Ini kalau katanya kalau lebih besar daripada 0, puncak di kiri sumbu Y, gitu ya. Dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, puncak di kiri sumbu Y. Kalau A negatif, B positif, puncak di sebelah kanan ya. Atau kalau bertolak belakang, berarti ada di kanan. Oh gitu ya, simpel sekali ya. Kalau dua-duanya tandanya sama, positif-positif, negatif-negatif, puncaknya di kiri sumbu Y. Kalau berlawanan berarti di kanan ya. Ini kan sumbu Y, ini di kiri ya, bisa di sini, bisa di sini. Ini di kanan. Nah, gitulah ya. Oke. Membentuk persamaan kuadrat. Nah, ini yang saya suka dan ini yang sering keluar juga ya. Jika diketahui jadi ada beberapa cara nih. Ini cara pertama ya. Cara pertama, jika diketahui 3 titik sembarang, maka substitusikan ketiga titik tersebut ke rumus ini. Lalu eliminasi gitu ya. Jadi misalnya diketahui ada 3 titik ya, 1 ya, 2 ya, 3. Kalian masukkan saja tiga-tiganya ke sini. Jadi nanti ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, lalu eliminasi ya.
Nanti mungkin ada contohnya ya, kita lihat ya. Jika diketahui dua titik potong dengan sumbu X, kalau di sini ada X1 dan X2, nah, maka masukkan ke rumus ini ya, ke rumus ini. Jadi ketahui nih dia memotong di ini dan ini, masukkan ke sini gitu ya. Yang ketiga, jika diketahui titik ekstrim, titik puncak atau titik lembah ya, ekstrim, maka gunakan rumus ini. Dan ada dua, ada titik ekstrim dan satu titik lainnya, bebas di mana saja, misalnya dia diketahui memotong atau berada di titik mana, masukkan saja ke rumus ini ya. Jadi ini adalah yang ekstrimnya, ini ya, berasal dari xe, ye begitu. Kemudian ini dan ini berasal dari titik sembarangnya, berasal dari x, y begitu ya. Kebayang ya kalau misalnya ada seperti ini diketahui, maka kita bisa menggambar ya, menggambar. Oke, kalau yang ini tadi diketahui ini dan ini gitu ya. Kalau yang ini diketahuinya yang sembarang ini misalnya ini ya, ada 3 titik ini, masukkan saja ke rumus ini gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan oke ya. Nah, contoh soal ini ya, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik potong ini dan ini. Nah, kalau yang ini kita lihat ada titik potong ya. Titik potong dengan sumbu X berarti ini X1, X2, X1-nya 1, X2-nya 3. Dan sembarang titik ini. Nah, maka ini pakai cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu yang ini. Gitu. Karena dua titiknya ini adalah titik potong. Tetapi kalau misalnya kalian mau pakai cara pertama, ini juga bisa. Kenapa bisa? Karena ini ada 3 titik ya. Jadi ada 3 titik. Jadi bisa pakai cara yang pertama, bisa juga pakai cara yang kedua. Kenapa disarankan pakai cara yang kedua? Karena yang kedua lebih simple. Kalau yang cara yang pertama, kalian harus eliminasi 3 persamaan ya. Ya, kalau mau coba nanti boleh. Nah, ini ini udah ya. Jadi ini pakai rumus Y sama dengan A X dikurangi X1 itu kan, X dikurangi X2. Nah, X1-nya 1, X2-nya 3. Lalu kita masukkan juga yang 0,3. Jadi masukkan ke sini. Jadi X-nya 0 ya. Kenapa mau dimasukkan? Karena A-nya kita tidak tahu. X-nya 0. Kok gini? Nah, X1-nya 1 ya. X-nya 0, X2-nya 3 ya. Y-nya 3. Nah, gitu ya. Coret-coret terus. Nah, gitu ya. Jadi ini kan 3 sama dengan A, ini 0 kurangi min 1 min 1. 0 kurangi min 3 min 3 min 1 kali min 3 itu adalah 3. Berarti A-nya adalah 3 bagi 3 1 ya. Nah, sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan jadinya Y sama dengan 1 X min 1 X min 3. Jadi Y sama dengan ini 1 kali berapapun ya. Jadi satunya tidak perlu kita tuliskan. X kali X, ini caranya gini nih, X kali X kuadrat ya. X kali min 3 X min 1 kali X min 1 kali min 3 plus 3. Kenapa saya kasih titik-titik ini? Biar kelihatan ini udah 2 kali, ini udah 2 kali, ini udah 2 kali, ini udah 2 kali gitu ya. Prosesnya gitu, maksud saya gitu. X kuadrat ini jadi min 4X
plus 3. Nah, jadi ini ketahuan. Jadi ini persamaannya ya. Kalau mau pakai cara yang nomor 1 juga bisa, kalian masukkan aja ke sini. Jadi Y sama dengan tadi kan rumusnya AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi yang pertama ini masukkan 1,0. Berarti kan Y-nya 0, X-nya 1. Tapi kurang efektif. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini 0 sama dengan A tambah B tambah C gitu ya. Kemudian yang kedua kita masukkan yang angka 3. 3,0. 3,0 berarti yang X-nya 3. Berarti 3 kuadrat berarti 9 ya, 9A tambah 3B tambah C gitu ya. Kemudian yang ketiganya ini 0,3. 0,3 berarti Y-nya yang 3. X-nya yang 0 ya. Nah, langsung ketahuan ya. Berarti dari sini 3 sama dengan C atau C-nya sama dengan 3. Boleh substitusi juga boleh ya, eliminasi juga boleh. Berarti kalau begitu ini yang atasnya bisa kita ganti. Jadi yang pertama nih 0 sama dengan A tambah B tambah 3 ya. Yang keduanya 0 sama dengan 9A ditambah 3B ya ditambah 3 gitu ya. Kita kalikan semuanya yang di atas ini ya, kita kalikan dengan berapa? Dengan 3 lah ya, dengan 3 kita kalikan. Jadi 0 kali 3 0, 3 kali A 3A, yang ini 3B tambah 9. Yang ini tetap ya. Lalu kita eliminasi, kita kurangi ya. Enaknya sih yang bawah kurangi yang atas, tapi kalau kondisinya seperti ini ya udah nggak apa-apa. 3 kurangi 9 berarti kan min 6. Ini habis ya. 9 kurangi 3 6. Gitu ya. Sehingga dari sini kita dapatkan 6-nya pindah ya. Atau yang min 6-nya pindah jadi 6A. 6A sama dengan 6, berarti A-nya 1. Udah ketahuan ya. Di sini B-nya malah belum ketahuan ya. Kita masukkan lagi tuh ke persamaan mana boleh lah. Yang pertama ini bisa, atau ini yang paling enak yang mana? Yang ini ya. Ya udah 2 kali lagi ya. Berarti kalau A-nya 1 kita substitusi lagi 0 sama dengan tadi kan A plus B plus 3 gitu ya. Ini kan jadinya 0 sama dengan 1 tambah B tambah 3 gitu ya. Kemudian yang kedua yang ini 0 sama dengan 9 kali 1 tambah 3B tambah 3. Oh kok nggak usah eliminasi, sorry, ini substitusi saja. Substitusi saja, masuk ke sini aja ya. Berarti 0 sama dengan 4 ditambah B. Nah, berarti B-nya sama dengan min 4. Tuh gitu ya. Nah, barulah ini udah ketahuan kan, ada A, ada B, ada C ya. Di sini kita menemukan A, di sini kita menemukan B, dan di sini kita menemukan C. Jadi persamaannya itu ya, Y sama dengan A-nya 1 kan, 1 kali X kuadrat itu X kuadrat. Di sini ketemu B-nya min 4, berarti min 4 X. Di sini C-nya 3 tambah 3. Nah, hasilnya sama ya gitu. Jadi saya ingin menunjukkan di sini
cara satu, kemudian cara satu di sini contoh soalnya belum ada ya. Oke, gitu ya anak-anak. Jadi ini pakai cara satu dan ini pakai cara dua. Cara dua lebih simple ya. Oke. Oh iya, jadi seperti itu ya pembahasan kali ini. Ini sudah pakai cara satu, cara dua. Kalau misalnya diketahui yang seperti ini, kita pakai cara tiga ya. Kita akan cari juga lah kalau ada soal. Kita cari soal yang ada ininya ya. Saya cari dulu. Ya, oke ya. Nah, ini ada nih soal-soal kayak tadi ya. Kita buka yang ini nih ya. Di ini diketahui ada titik puncak dan ada satu titik gitu ya. Kita lihat soalnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini manakah persamaannya gitu ya. Nah, jadi untuk ini kita pakai rumus yang tadi itu apa rumusnya? Y sama dengan apa tadi? A. Nah, ini ya. A sama dengan X min XE kuadrat ditambah YE. Jadi ini rumusnya bagus sekali ya. Nah, Y sama dengan A X min XE kuadrat ditambah YE begitu ya. Kita tinggal masukkan aja. Nah, di sini ada ini kan min 3,0 ya. Di sini ada min 3,0 nih. Kemudian ini XE dan YE. Kita masukkan di sini Y-nya 0. Y-nya 0, A-nya kita tidak tahu, X-nya min 3, XE-nya ini di sini min 4 ya. Kemudian YE-nya adalah XE-nya min 1. Iya, XE-nya min 1. Sebentar. X-nya min 1. Nah, gini ya. YE-nya min 4. Nah. Jadi ini adalah 1 ya, min 3 dikurangi 1 jadinya min 4 gitu ya. Hati-hati dengan kurungnya nih. Nah, ini tidak nyambung ya. Plus kali min 4. 4 nya jadi 0 sama dengan min 4A. Min 4 ya. Jadi 4A sama dengan min 4 gitu ya. Ininya pindah jadi positif. Berarti A nya adalah min 4 per 4 yaitu min 1. Nah, kemudian saya masukkan lagi ke sini lagi, sekali lagi ya. Karena kita baru menemukan A nya saja. Yang kedua, Y dan X nya biarkan saja. Jadi biarkan saja X, kecuali XE nya kita masukkan min 1 tadi. Kurungnya di mana? Kurungnya di luar ya. Kurungnya di luar. Nah, YE nya berapa? Min 4. Aduh, maaf. YE nya YE nya min 4. Nah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa, biarin ya. Ini oh, saya salah ya. Ini kurungnya di luar ya. Ini kurungnya di dalam. Aduh, maaf. Saya ulangi lagi ya. Sebentar. Ya, lihat ini ya. Ini kurungnya di luar. Kuadratnya di luar. Berikan seperti ini ya. Min kali min berarti kan plus. Min 3 plus 1 gitu ya. Min 3 plus 1 jadi. Oke, saya hapus dulu ya sebentar ya. Saya hapus dulu aja. Nah, gitu aja ya. Ya, min 3 ditambah 1 jadinya min 2 kuadrat begitu ya. Ini plus dan min jadi min 4. Min 2 kuadrat jadi 4 ya. 4A min 4 gitu ya.
Jadi ini hanya 4A nya pindah, jadi min 4A sama dengan min 4. Jadi A nya adalah 1 ya, berbeda dengan yang tadi ya. Kita lihat nih A nya 1 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, sama dengan A nya 1, X dikurangi XE nya adalah min 1. Saya masukkan lagi seperti tadi, begitu ya. Iya, 1 kali berapapun ya. Jadinya ini adalah X ini min 1, min jadi plus ya. Nah gitu, plus kali min 4 gitu ya. Nah ini kalau kuadrat berarti kan X kuadrat ditambah 2 kali 1 kali X, jadinya 2 kali 1 kali X ya. Duanya dari mana? Ini udah berkali-kali ya, selalu ada angka 2. Kemudian 1 kali 1 ya. Jadi selalu ada angka 2-nya ya. 2 kali 1 kali X 2X. 1 min 4 min 3. Nah begitu ya. Ada ya jawabannya. Oke, saya cari lagi soal yang kira-kira belum ada. Soal apa ya? Ya, oke. Nah, yang seperti ini ya. Diketahui misalnya fungsinya seperti ini, ditanyakan koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik itu ya titik ekstrim maksudnya ya. Sama dengan titik ekstrim. Kan begini. Nah, ini titik balik ya, atau titik ekstrim. Sama saja ya. Jadi caranya adalah tadi rumus XE itu adalah min B per 2A begitu ya. Sedangkan rumus JE ini adalah min D per 4A. Nah, kita tinggal masukkan saja. Tinggal kita lihat di sana B-nya di sini min 4 ya, min 4. Jadi B-nya adalah min 4. 2 kali A-nya di sini 1 ya. Min kali min plus 2 ya. Tinggal Y-nya min D per 4A. Definitnya B kuadrat min 4A. Itu ya. B-nya sekali lagi tadi min 4. Kemudian A-nya adalah 1 ya, A-nya 1. Per 4 kali 1. Ini 16. 16 kurangi 4 12. Ini 4 ya. 12 per 4. Jadinya min 3. Jadi kok nggak ada jawabannya? Jadi gitu ya. B kuadrat, saya ulangi lagi. B kuadrat min 4A per 4A ya. Oke. B kuadrat, B-nya adalah min 4 dikuadratkan jadi 16 ya. Kurangi 4 kali A-nya 1. Iya, 4 kali A 4 juga. 16 kurangi 4 12. 12 bagi 4 adalah 3. Jadi min 3. Rupanya di sini tidak ada jawabannya. Oke, nanti saya perbaiki ya soalnya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup dengan contoh soalnya. Silakan kalian kerjakan seperti biasa di e-learning ya. Sebagai tanda kalian sudah mempergunakan untuk sudah mengerjakan soal ini. Saya akan perbaiki untuk yang ini ya. Oke. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum. Oh, maaf. Ada yang salah. Min 4A sekalian 4A ini 4AC. Ya. Oke, sekali lagi lah. C-nya adalah min 5. Saya masukkan di sini. Apakah nanti ada jawabannya atau tidak? Kita lihat saja ya. Ini saya kalikan 4 kali 1 kali 5 jadi 20. Plus ya. Jadi plus 20 nih. Jadi ini adalah plus 20. Benar ya?
Nah, 20 tambah 16 adalah 36. Iya. Nah, ya guru juga manusia ya. 36 bagi 4 adalah 9. Jadi hasilnya adalah min 9. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.